Tapi Kang Fahmi ini ya, saya lihat-lihat nih, saya mukanya kalau lihat Kang Fahmi ini apa ya? Enggak. Apa ya? Gimana? Gimana? Untuk menjaga supaya Toleransi. Yuk, toleransi. Salah satunya sebelum Kang Fahmi kita undang, memang banyak yang komen ke kita, "Wah, Kang Fahmi undang dong." Saya bilang, "Kang Fahmi siapa sih? Siapa sih ini orang? Banyak yang tahu Kang Fahmi siapa?" Saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang jadi hostnya, kameramen yang deg-degan. Kembali lagi bersama saya Pagi di acaranya Solusi Muslim. Apa ya? Jadi ngeblank. Salim. Masya Allah. Baik, Sobat Muslim, kembali lagi saya menemani Sobat Muslim di menjelang buka puasa di episode yang keberapa ini? Ya, kesekian. Tapi bintang tamu hari ini spesial sekali. Telurnya 2 ya? Karet yang 2. Karetnya 2. Pedes. Ini kita kedatangan bintang tamu dari Nahdlatul Ulama, dari NU. Ini anaknya Maya Estianti ya? Bukan ya? Bukan. Oke. Udah ada di depan saya, ditemani juga oleh Mubalik kita tercinta. Tapi saya harus sapa dulu bintang tamu kita yang baru kita undang ini. Mas siapa namanya? Mas? Saya siapa ya? Ya. Mas siapa? Perkenalkan. Iya. Saya Fahmi Saifuddin. Fahmi Saifuddin dari tadi sih kesini. Sah nggak nih? Sah. Kok sama Pak Dian? Mas Fahmi ya? Iya, Mas Fahmi. Sebelahnya ada Pak Dian. Oke. Salam ulat. Saya hampir lupa salam. Pak Dian. Aduh. Iya. Baik, sebelum saya menyapa Pak Dian, Pak, izin Mas Fahmi boleh diceritakan dulu nggak profilnya Mas Fahmi ini dari NU atau sekarang lagi berkesibukan sebagai apa gitu. Bisa diceritakan dulu Mas Fahmi. Oke, ya. Ya teman-teman semua, kawan-kawan di belakang kamera semuanya, halo. Perkenalkan, nama saya Fahmi Saifuddin, biasa dipanggil Fahmi atau Pamoy. Jadi iya, ada yang manggil Fahmi, ada yang manggil Pamoy. Ada cerita panjang kenapa dipanggil Pamoy. Jadi dulu ceritanya panjang, jadi ya udah nggak diceritain dulu. Bisa dipendekin nggak? Saya semangat kalau Nas kayak gini. Tenang, saya lagi nyiapin ini materinya, tenang. Terus. Ya pokoknya gitu. Makanya nanti bisa di follow aja Instagram saya @pamoy_syn kayak gitu ya. Jadi promosi ini kan. Baik. Instagramnya dia ada di sini. Oke. Ya, mantap. Terus. Ya. Saat ini sehari-hari adalah pengajar di pesantren Ekologi Mishkat Al Anwar. Disebut pemuda NU, ya memang dari lahir ya sudah NU gitu. Sudah NU. Iya. Kita nggak bisa milih Pak, tiba-tiba lahir udah NU gitu. Betul. Satu itu, kedua dulu itu ada sejarahnya sebenarnya. Pas saya lulus SD, minta sama bapak pengen masuk sekolah Muhammadiyah. Kenapa? Karena waktu pas di SD ngelihat sekolah Muhammadiyah nih keren-keren, ada marching band. Anak SD ngeliat marching band kan tertarik gitu. Nggak dibolehin sama bapak. Jangan, nanti kamu kalau masuk Muhammadiyah nanti siapa yang nahlilin bapak katanya. Gitu. Iya. Akhirnya dikirimlah saya ke Jombang. Dan di Jombang itu ya ngerti lah, Jombang ini kan tempat lahirnya NU gitu. Gitu. Jadi mau nggak ngaku NU ya ternyata pernah mondok di Jombang. Oke, tapi sekarang di sini sebagai pengajar. Sebagai pengajar pesantren Ekologi Mishkat Al Anwar. Nah, begitupun juga aktivitas sehari-hari selain pengajar adalah aktif di Gus Durian Bogor, sama di FNKSDA. FNKSDA ini adalah Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, satu lini kultural NU yang kita kerjanya itu mengadvokasi kasus-kasus terkait SDA sumber daya alam. Iya.
Pak Dian, Masya Allah. udah pernah kenal sama Mas Fahmi belum? Sudah. Sebelumnya ketemu di mana? Ketemu di mana ya kemarin ya? Kayaknya di sini deh kayaknya. Di ruangan ini deh. Baru dong kalau ya. Sudah Sudah pernah apa namanya? Ya bercerita. Iya, yang belum tuh tukaran nomor HP sih belum kayaknya. Iya. Berarti abis dari sini ya. Tukeran pinatem. Baik, kita ngobrolin tentang toleransi. Ya, kita tahu hidup bermasyarakat ini harus saling menghargai, menghormati, baik secara perilaku sosialisasi kemanusiaan gitu ya, maupun beragama. Ya, itu yang diajarkan guru PPKN saya. Oh iya. Tapi menurut saya ke Mas Fahmi dulu ya. Menurut Kang Fahmi, kenapa sih masyarakat itu harus berperilaku toleransi? Ngomong toleransi ya. Ya. Aduh, serius apa mode bercanda? Terserah, bebas. Kita di sini Bebas. Kita ngobrol. Ah, Ya gini aja Kang, karena kan sekarang kita lagi bulan puasa. Kalau Hmm. kita merujuk pada KBBI sendiri, toleransi itu kan kayak kita menghargai, memaklumi dua kebudayaan, dua karakter manusia yang berbeda, dan kita hidup dengan pola hidup yang berbeda. Seringkali kayak gini, kita nggak suka tuh kan nggak apa-apa kan, nggak suka, nggak sepaham, nggak sependapat, Ya, itu biasalah betul. sebagai manusia. Betul. Yang nggak boleh itu kan kita menzolimi, Betul. mempersekusi, Betul. terus apalagi menghakimi, menyalahkan, apalagi Setuju. sampai main pukul gitu. Betul. Jadi saya rasa ya toleransi itu harus Kang. Ya. Karena kayak gini, saya ada cerita ini Kang. Jadi tahun lalu cerita sedih pokoknya mah. Ada teman saya itu gagal nikah gara-gara beda keyakinan kan. Oh gitu. Iya, si cowoknya nih yakin banget sama si Dia nggak perempuannya. Dia yang nggak yakin dia. Dia monggong bonjos. Diduluin ini ya. Terus. Nah itu makanya kita harus toleransi. Ya. Berbeda itu biasa. Ya. Nah, sama juga kayak gini nih kan lagi bulan puasa, bentar lagi juga kita bakal buka. Mungkin akangnya suka bakwan gitu. Ya, betul. Saya nggak suka bakwan, saya sukanya tahu gitu. Masa kita mau berantem gara-gara bakwan sama tahu? Betul. Kan nggak seru gitu. Nggak Yang seru. penting kan intinya buka. Betul. Kira-kira begitu kan. Iya, Jadi iya. harus banget gitu. Setuju. Karena dalam kehidupan yang kompleks ini beda kepala, beda Setuju. isi, beda otak, beda pemikiran Setuju, gitu. setuju. Berbeda itu biasa, bahkan Rasulullah bilang jadi dalil. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Al ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan Rahmah, di iya. antara umatku adalah kasih sayang. Kasih sayang. Iya. Betul. Kira-kira begitu. Gimana Pak tanggapan Pak Dian sendiri? Ya sebenarnya sih menurut ajaran Islam sendiri yang tertoreh di dalam Al-Quran kan sudah jelas ya bahwa di masa kenapa Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu berbeda jenis, kemudian berbeda kulit, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kurus dan lain sebagainya. Nah hal ini adalah mengajarkan kepada kita secara tidak langsung untuk toleransi gitu. Iya. Jadi setiap manusia itu memang tidak bisa sama. Iya. Tentu dalam hal tadi ya sisi keyakinan juga tidak bisa sama gitu. Dalam hal pandangan mungkin boleh sama, boleh juga tidak, tapi tidak boleh juga kita mengesampingkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Iya Seperti betul. itu. Setuju Pak. Tapi ini sebenarnya Kang Fahmi ya. Saya ditegur sama kreatif katanya mic-nya kurang tinggi Kang. Oh, iya maaf. Iya. Iya emang ya. Iya betul. Enggak, saya tadi kalau kemajuan takutnya Pak Dian ketutupan gitu. Enggak. Asal jangan di sini sih maju. Oh, iya. Tapi Kang Fahmi ini ya saya lihat-lihat nih, saya mukanya kalau lihat Kang Fahmi ini apa ya? Enggak. Apa ya? Gimana? Gimana? Saya sebagai laki-laki aja Tersepona. tersepona gitu. Mukanya itu mengalihkan hutang-hutang lah. Aduh. Tapi baik, kita balik lagi ke topik tadi ya, obrolan tadi soal toleransi. Tapi Pak Dian ya, gimana sih pendapat Bapak tentang melihat pemimpin yang membiarkan intoleransi dalam beragama ini? Ya sebenarnya di Islam itu simpel sih ya. Kita ini dipesankan oleh Rasulullah ketika melihat pimpinan kita berbuat intoleransi, pertama tentu diingatkan gitu ya. Kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kan, kalau itu ya diingatkan. Kalau misalnya diingatkan tidak bisa, diberikan
contoh pandangan gitu Iya, ya, pandangan-pandangan, contoh lah. Ya. Kalau itu juga tidak bisa, baru didoakan gitu. Itu langkah yang terakhir. Karena doa itu adalah senjata dari semua senjata ya. Iya. Kalau menurut Kang Fahmi? Nah, soal pemerintah nih, saya jadi tadi itu sempat buka buku-bukunya Gus Dur. Jadi dalam buku Dialog Peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian, itu Gus Dur pernah menuliskan begini nih. Undang-Undang Dasar 45 menjamin semua agama untuk berkembang. Semua penganut agama mempunyai posisi yang sama di mata negara. Apapun agama dan keyakinan yang dianut mereka bangsa Indonesia. Jadi dalam konteks Indonesia terus melihat bagaimana pemimpin yang intoleransi itu ya tidak sesuai itu dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Tapi sekarang saya tanya, menurut Kang Fahmi sendiri penyebab kurangnya toleransi di negara kita apa sih? Kayaknya itu Kang, belum kenalan Kang. Kurang piknik kayaknya. Iya. Kurang piknik. Kurang kenal. Tak kenal maka tak sayang. Udah sayang lalu diting. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya ya. Iya, kayaknya kurang kenal Kang. Kurang Jadi kenal, kan ya. kalau di Al-Hujurat sendiri wajah al-naqoba ila Li ta'aruf untuk saling mengenal. Biasanya kenapa kita mudah nyalahin orang, kita mudah gampang kehakimin karena belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Belum pernah ketemu ya. Jujur aja Kang, dulu pun saya waktu masih SD nih, gara-gara ngelihat berita nih, sorry aja gitu, Ahmadiyah sesat dan segala macamnya namanya bocah SD kan. Betul. Tiba-tiba kayak wah ngeri juga nih kalau ketemu sama yang beda keyakinan gitu. Jangankan sama Ahmadiyah, sama Muhammadiyah aja waktu itu dilarang gitu kan. Ternyata pas ketemu ya ternyata sama-sama makan nasi, sama-sama kita main bola bareng. Sholatnya sama juga ya. Sama-sama madhab kiblat gitu. Tapi menarik tadi cerita Kang Fahmi tadi gitu ya. Saya lebih mengkerucut tadi. Nah, pandangan Kang Fahmi nih dari kan gini ya. Kalau nggak salah itu memang ada di dalilnya apa di mananya Pak? Kalau agama Islam tuh memang ada berbagai macam aliran gitu. Tapi mungkin nanti hanya satu yang ini ya gitu. Itu kalau nggak salah ya. Saya juga nggak ngerti tentang dalil. Mohon maaf ya Kang Fahmi. Cuma pandangan Kang Fahmi sendiri gitu tentang anak-anak muda Ahmadiyah gitu. Itu secara yang Kang Fahmi lihat ini, nanti saya akan tanya sebaliknya ya Pak. Secara yang sekarang Kang Fahmi lihat itu gimana sih? Kalau saya ngelihat itu, saya malah tertarik sama program-program sosialnya Ahmadiyah gitu. Kayak contohnya donor darah gitu kan. Jadi ternyata darahnya Ahmadiyah nih halal ya. Iya, halal untuk didonorkan kepada orang lain gitu. Betul, yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Betul. Bukan halal untuk sorry ya. Iya. Ternyata darahnya itu halal gitu. Betul. Dan ini program yang menurut saya menarik gitu. Adapun kami di NU ya memang parsial sih, ada yang berangkat dari individu, ada yang karena ada yang per daerah, tapi kalau secara instruksi nasional kita belum ada seperti itu. Betul. Paling jadi boy program atau di pesantren-pesantren kayak gitu. Kemudian seperti program CTC, ya saya melihat beberapa program itu. Bukan juga punya teman-teman yang mereka juga dari Ahmadiyah gitu. Ya menurut saya selagi itu kegiatan baik dan itu maslahat buat umat positif, ya kenapa enggak gitu. Why not gitu. Betul. Mari sama-sama kita buktikan bahwa ya kita sebagai pemuda ini, pemuda itu kan disebutnya, kok jadi lupa ya dalilnya gitu. Sabbahul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Wah, Masya Allah. Gini, sekarang terkait tadi tentang toleransi, kalau tadi kan Bapak sudah menyinggung ya, banyak pemimpin yang ya kita lihat di zaman sekarang ya banyak yang melanggar intoleransi tersebut. Untuk menjaga supaya toleransi. Yuk, toleransi. Saya mau tanya, bagaimana sih cara menjaga toleransi itu tetap terjaga, Kang Fahmi? Supaya kita ya sebagai anak muda ini menjaga toleransi tersebut lah gitu. Ya pertama mungkin dari pertemuan-pertemuan tadi, dialog antar interfaith antar saling keyakinan gitu. Karena lagi-lagi kita tidak bisa mendebat keyakinan orang lain. Betul, gitu. Setuju. Balik yang tadi, kita saling mendebat, mendialog. Kalau perbedaan itu udah pasti ada. Jangankan keyakinan gitu. Kadang dalam satu keluarga pun perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat, dan kita pun hadir juga karena perbedaan. Kan. Ada ibu, ada bapak gitu. Terus
bertemu akhirnya lahirlah kita Ya. gitu. Mungkin dari forum-forum pertemuan, dialog-dialog, kemudian saling berdiskusi bersama, dan kita cari titik temunya gitu. Ibaratnya cari titik positifnya di mana. Kalaupun emang beda dalam 1-2 hal, selagi perbedaan tersebut bukan ranah prinsipal Iya. dan tidak saling menghakimi satu sama lain, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus Betul. apalagi ya? Ini kalau ngomong pemerintahan agak ruwet juga ya. Iya, Seringkali isu toleransi ini jadi isu tahunan yang Iya, dia iya. tuh kadang muncul, kadang ada, kadang Iya, hilang gitu kan. iya, iya. Apalagi yang sempat ramai SKB 3 menteri dan Iya, segala macamnya iya. gitu. Tentu ini akan apa ya? Ini bisa kita bilang mencelakai atau mencederai mereka-mereka yang minoritas Iya, gitu. iya, Mereka-mereka setuju, yang setuju. dianggap berbeda, Betul, dianggap betul. keyakinannya beda Iya, iya, gitu kan. setuju. Tapi kalau menurut Pak Dian sendiri, situasi toleransi di negara kita sekarang seperti apa, Pak? Kalau saya menilainya itu mungkin dari 2 sudut pandang ya. Ada beberapa yang memang pemerintah konsisten ya dengan toleransi yang ada. Tapi di salah satu buktinya mungkin pemerintah misalnya mendirikan FKUB gitu ya, Iya, iya, Forum iya. Komunikasi Iya, iya. Kerukunan Umat Beragama gitu Iya. ya. Salah satu upaya untuk ya dari pemerintah sendiri adalah ke arah sana. Tapi di sisi lain terkadang oknum-oknum dari pemerintah itu sendiri Iya, sih ya iya, biasanya. Jadi bukan secara pemerintah secara generalnya yang melakukan intoleransi, malah justru oknum-oknum tertentu lah yang bisa saja karena mungkin ada dorongan-dorongan politik, Iya, gitu ya, ada betul. kepentingan-kepentingan pribadi sehingga akhirnya dia melakukan hal-hal demikian. Iya, gitu iya. ya. Kalau menurut saya sih harusnya kita ya pemerintah juga harus keluar dari zona nyaman Nyaman. kita gitu. Zona nyaman kita sebagai warga negara Indonesia ya harus keluar. Kita Iya, harus melihat lagi bagaimana salah satu kerangka negara kita itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Gitu ya. Itu tidak bisa kita tolak lagi. Iya, gitu iya, ya. iya. Bahkan mungkin ada semacam satu jargon ya. Kalau di Indonesia tidak mau menerima toleransi, mendingan jangan hidup di Indonesia. Iya, gitu. iya. Kalau masalah jargon, kita juga terbaik ya. Solim. Masya Allah. Kita spontan aja. Oh iya kan. Tapi kalau dalam Islam sendiri, Pak Mubalik, ada nggak sih dalam Islam sendiri itu batasan-batasan toleransi itu ada? Ada kalau dari sisi ranah keyakinan ya tadi disampaikan misalnya dari sisi ranah keyakinan kita dipaksa untuk misalnya contoh ada di masa Rasulullah SAW itu ada kaum Quraisy misalnya mengajak kepada Rasulullah untuk bertukar ibadah, cara ibadah misalnya. Misalnya sehari cara Islam, sehari cara Quraisy misalnya. Ya, ya. Itu tidak boleh gitu. Ya, itu yang dilarang oleh Islam Ya, gitu ya. ya. Bahkan setelah kejadian itu bahkan turun ayat Al-Qur'an lakum dinukum waliyadin itu gitu kan. Bagimu agamamu, iya. bagiku agamaku. Masya Allah. Luar biasa. Cuma apal gitu doang. Tapi ya sih, apalagi ada masalah toleransi, kita sangat tidak mentoleransi kejadian yang sedang terjadi di Palestina ya, Kang Fahmi ya, yang sudah saudara-saudara kita alami gitu ya. Ya mudah-mudahan bersama-sama marilah kita doakan untuk supaya saudara-saudara kita juga cepat melalui hal itu ya. Amin. Mantap kan? Jadi di tengah-tengah nanti kita ngobrol lagi di tengah-tengah ini kita ada games dulu Kang Fahmi. Boleh. Jadi games ini itu kumpulan pertanyaan-pertanyaan dari komentar-komentar YouTube Sobat Muslim dan komentar IG gitu. Salah satunya sebelum Kang Fahmi kita undang memang banyak yang komen ke kita. Wah Kang Fahmi undang dong Kang. Saya bilang Kang Fahmi siapa sih? Siapa sih ini orang? Banyak yang tahu Kang Fahmi. Siapa? Saya bilang saya tanya kreatif tahu nggak? Oh tahu. Yaudah undang aja gitu. Ternyata yang datang Al Ghazali. Nama games kita itu adalah Tajong. Nah, di sini biasanya sebelum Fishball datang ke kita, Kang Fahmi harus mengikuti apa yang sudah tadi saya katakan. Apa itu? Gamesnya adalah Tajong. Terima kasih Kang Fahmi sudah membantu saya.
Ya, ini adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Muslim. Saya buka dulu ya, bentar. Baik, Kang Fahmi. Siapa dulu nih? Sweet. Apa dia? Nggak sweet. Ini yang duluan aja, Bella dari depan. Kang Fahmi, pilihannya 3 juta rupiah. Dak-dik-duk nih. Waduh, gimmick. Nah. Oke, jadi ini pertanyaan dari Sobat Muslim adalah, saya ke Kang Fahmi dulu ya. Oke. Apakah menikah dengan orang yang beda agama bisa disebut dengan toleransi? Menurut saya, Menurut Kang Fahmi aja. ya nggak apa-apa. menurut saya tidak sih. Tidak, karena Kalau misalkan kita berbicara agama, pasti ada batas-batasnya gitu. Tergantung yang menikah nih agama mana gitu, Kang. Ya. Karena satu sisi seperti Islam sendiri, kalau kita di Al-Quran itu membolehkan menikah dengan perempuan yang ahli kitab. Ahli kitab itu Ya. kan orang Yahudi sama Nasrani gitu, yang masih mengikuti kepada nabinya gitu. Iya, iya. Ya bisa aja nanti ketika itu dibolehkan itu toleransi, tapi Iya. ini berbicara pernikahan ini agak repot ya, Kang. Iya. Apalagi saya masih muda belum nikah juga gitu kan. Promo. Just info gitu. Ayo, just Apakah info. Ya. For your information. ya, apakah menikah beda agama bisa dikatakan toleransi? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Tapi kalau berbicara konteks agama, mungkin dia bukan toleransi. Iya, iya. Tapi kalau berbicara konteks budaya, ya bisa juga toleransi. Apalagi katanya cinta itu tidak terbatas usia, waktu, tempat, dan agama gitu kan. Masya Allah. Cinta itu buta. Cinta itu membutakan. Cinta itu membutakan. Iya, Tapi iya, iya. kalau emang tujuannya kita adalah untuk hifzuddin, menjaga agama, ya kayaknya menikah dengan beda agama juga itu batas-batas yang diterabas gitu. Bukan Iya, begitu iya. Pak Dian? Iya, betul. Gak apa-apa, silakan Pak kalau menanggapi. Ya, betul. Nyerah saya nyerah. Menyerah. Baik, satu lagi pertanyaannya. Oke. Saya nggak bilang 2 juta lagi, Pak. Oh ya. Takut bilang 2 juta beneran. Gak ada duitnya. Ya, ini coba saya tanya ke Pak Dian ya. Apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki rasa toleransi, Pak? Pasti perang sih. Perang. Hidupnya susah gitu. Iya. Banyak ya tidak punya kawan gitu. Jadi yang simpel-simpel aja sih. Iya. Jadi kalau kita hidupnya jauh dari toleransi itu Iya. terlihat terkekang gitu, penuh dengan drama lah pastinya Iya, iya. gitu. Gak ada rasa saling menghargai ya Pak, Iya, saling menghormati betul. sesama manusia ya gitu. Kang Fahmi mau menanggapi apa yang kayak ini ya, kayak ujian ya. Iya. Ini kayak cerdas cermat ya. Tapi memang gini, pertanyaan Sobat Muslim kan dia Iya. notabene-nya anak muda nih. Emang anak muda tuh nanyanya random, Iya. tapi nggak ada isinya. Astagfirullahaladzim. Iya. Sebelum saya ke segmen selanjutnya, Kang Fahmi, puasa hari ini Alhamdulillah Pak. lancar. Lancar. Bapak puasa Pak. Puasa tuh. Oke. By the way, kapan mau menikah? Berat ini pertanyaan ini. Memang ini pertanyaan beratnya. Iya, Memang ini ini pertanyaan diundang Kang Fahmi karena itu. Kapan nikahnya? Ya kalau nggak Sabtu Minggu lah Kang. Tapi Sabtu Minggu KUA tutup ya. Iya tutup ya. Kang Fahmi bagus loh ini. Kayak Movik. Baik. Kita ini di tengah-tengah obrolan selalu ada buku. Wah, Kang Fahmi nggak bawa buku dari ini ya, dari NU ya gitu yang bisa kita tukar untuk sesama dari Ahmadiyah, dari NU nggak bawa ya. Tapi nanti dikirim deh, boleh. Iya, nggak di briefing sama Iya. ini. Kreatifnya Nggak briefing. Orang ngasih tahu dulu kan, disiapin gitu. bayarannya kecil. Ya. Saya doang yang bayarannya gede. Kalau di briefing saya siapin kan. Iya, saya gede dibayarnya bayar pahala. Oke. Amin. Jadi buat sobat muslim seperti biasa, ada linknya nanti di bawah ini, tinggal diklik sambil menunggu buka puasa, diklik aja linknya. Jadi kita ada buku Apakah Ahmadiyah Itu, ditulis oleh Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Isinya menjawab berbagai pertanyaan tentang Ahmadiyah, khususnya tentang mengapa jemaat Ahmadiyah itu membentuk kelompok atau jemaat baru yang terpisah, yang tentunya sesuai dengan ajaran Quran dan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi sobat muslim, kalau mau baca buku ini langsung aja klik
link yang sudah kita sematkan di link deskripsi tersebut ya. Baik sobat muslim, Bapak ada yang mau disampaikan Pak untuk sobat muslim biar bisa baca ini Pak? Karena di sini pertanyaan ya, apakah Ahmadiyah itu? Jadi saya tidak bisa jawab sekarang, panjang pastinya gitu ya. Jadi kalau bisa ya bacalah bukunya. Pasti menarik. Ya, pasti menarik. Dah itu aja. Saya juga belum baca bukunya soalnya. Baik, kita sudah di penghujung obrolan Kang. Kayaknya cepet banget ya. Oh, udah selesai aja ya? Saya juga masih kangen sebenarnya. Iya. Sama istri. Sama istri. Tapi kan bentar lagi juga kita mau buka. Iya. Biasanya kita tappingnya pas nggak bulan puasa. Tapi ini benar-benar bulan puasa tapi. Iya. Jadi saya juga agak lapar dan agak haus kan. Iya, tapi nanti kita ya buka di sini ya bareng-bareng ya. Saya juga rindu azan maghrib. Wah. Yang dinanti. Saya juga sayang sama Marjan. Nggak boleh nyebutin merek. Gak apa-apa lah. Biar masuk sini, biar di endorse, ya kan? Iya kan. Oke, sobat muslim, jangan lupa juga subscribe. Jangan lupa. Perlu didikte juga. Subscribe. Apa jadinya? Subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen di kolom komentarnya akunnya Ahmadiyah. Nanti kalau misalnya Kang Fahmi mau diundang lagi, komen lagi yang banyak, kita bahas lagi tentang apa tadi, misalnya tentang toleransi, mau bahas yang lain boleh, tapi yang penting like aja komen aja di komentarnya YouTube, di komentar YouTube-nya Ahmadiyah. Terus request bintang tamu juga bisa, jangan lupa juga follow akunnya Ahmadiyah di Instagram ahmadiyah.id ya. .id, boleh juga komentar juga, boleh DM untuk support UMKM, bisnis-bisnis kalian yang mau kita tampilin di sini, silakan nanti kita tayangkan ya, kita support gitu. Dan jangan lupa juga satu lagi, follow IG-nya Kang Fahmi apa Kang Fahmi? @pamoy _SYN. Ya. IG-nya ada di sini. Ada di sini. Saya gitu karena biar editornya ada kerjaan. Iya. Ada di sini juga. Ya. Baik, terima kasih Kang Fahmi sudah datang di podcast kami. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Kak Padian. Terima kasih Padian. Jadi cerita Padian sedikit ya. Padian kenapa disebut Padian Ali? Karena waktu episode pertama ketika saya tanya, gimana? Apa kabarnya Pak Dian? Ali. Typo. Kita sebutnya Pak Dian Ali. Makanya Pak Dian punya supporter ya di sini. Benar. Punya supporter sama punya spontan. Baik, terima kasih. Sekali lagi Pak Dian. Kang Fahmi terima kasih. Jangan lupa Sobat Muslim, stay tune terus di kanal YouTube-nya Ahmadiyah. Kita setiap hari menemani Sobat Muslim sampai Lebaran. Baik, itu siapa lagi? Oh ya lupa. Udah itu aja. Salim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.